Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Akmal Kurniawan dari Sarjana Perawatan Poltekkes Kemenkes Kaltim. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Pemberdayaan Keluarga Berbasis Intervensi Self-Care OREM terhadap peningkatan kapasitas fungsional pasien pasca stroke. Yang terhormat Ketua Penguji Ibu Rina Loriana, SPD MKes, dan juga anggota penguji. Yang pertama ada Pak Nurse Andi Parel, Eskep MKep, dan yang kedua itu ada Bapak Mustamin Eskep MKes. Langsung saja kita lanjut ke pembahasan. Untuk bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Menurut WHO, kematian pria dan wanita setiap tahunnya sekitar 5,5 juta dikarenakan stroke. Yang kedua, stroke di Asia Tenggara sendiri ada beberapa faktor utama kematian pada umur 60 tahun ke atas disebabkan oleh stroke. Yang ketiga, menurut Riskesdas tahun 2018, prevalensi stroke di Indonesia sendiri diperkirakan sekitar 2.120.362 orang. Dan untuk di Kalimantan Timur, merupakan prevalensi tertinggi di Indonesia sekitar 14,7% menurut Riskesdas 2018. Dan yang kelima, menurut profil klinik Cahaya Usada tahun 2020, penderita stroke sekitar 36 orang untuk di klinik tersebut. Selanjutnya, untuk penderita pasca stroke rata-rata mengalami ketidakmampuan dalam pemenuhan aktivitas dasar sehari-hari dan mengalami hambatan mobilitas fisik akibat disabilitas menurut Dharma Parelangi dan Rahayu tahun 2020. Hasil penelitian Wurtiningsih menyatakan anggota keluarga mampu memberikan berbagai bentuk dukungan keluarga. Selanjutnya, berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan di RS Royal Prima Medan sebanyak 202 orang, hal ini menunjukkan bahwa pasien yang mengalami stroke sangat membutuhkan sebuah dukungan keluarga dengan memberi bantuan self-care dan memotivasi agar pasien tidak putus asa, menurut Siregar dan Anggeria tahun 2019. Dapat kita simpulkan dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa intervensi self-care OREM memiliki pengaruh terhadap pasien pasca stroke yang telah dijelaskan di atas. Maka peneliti membuktikan untuk meneliti tentang pengaruh pemberdayaan keluarga berbasis intervensi self-care OREM pada penderita pasien pasca stroke. Selanjutnya, untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas sebelumnya tadi, dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut, yaitu apakah terdapat pengaruh pemberdayaan keluarga berbasis intervensi self-care OREM terhadap peningkatan kapasitas fungsional pasien pasca stroke. Selanjutnya ada tujuan penelitian, di sini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan keluarga berbasis intervensi self-care OREM terhadap peningkatan kapasitas fungsional pasien pasca stroke. Untuk tujuan khususnya sendiri dibagi menjadi beberapa bagian, ada 4 poin. Yang pertama, untuk mengidentifikasi karakteristik responden seperti umur, pendidikan, dan juga pekerjaan. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi rata kapasitas fungsional pasien pasca stroke pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol sebelum diberikan intervensi pemberdayaan keluarga dengan pendekatan intervensi self-care OREM. Selanjutnya, mengidentifikasi rata kapasitas fungsional pasien pasca stroke pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol setelah diberikan intervensi pemberdayaan keluarga dengan pendekatan intervensi self-care OREM. Dan yang terakhir, untuk menganalisis perbedaan kapasitas fungsional pasien pasca stroke sebelum dan setelah diberikan intervensi pemberdayaan keluarga dengan pendekatan intervensi self-care OREM. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian, ada 2. Yang pertama untuk teoritis dan kedua untuk praktis. Untuk teoritis sendiri, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan sebagai bahan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang keperawatan,
khususnya tentang pengaruh pemberdayaan keluarga berbasis intervensi self-care orang terhadap peningkatan kapasitas fungsional pasien pasca stroke. Dan juga manfaat bagi praktisi, yang pertama ada bagi peneliti, memperoleh pengalaman melakukan penelitian dalam bidang keperawatan, khususnya keluarga, dan mendapatkan kemampuan mengaplikasikan ilmu keperawatan. Dan bagi responden dapat memberi manfaat pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan perawatan diri kepada pasien pasca stroke. Selanjutnya, untuk bab 2, tinjauan pustaka. Ini ada kerangka teori. Yang pertama itu faktor-faktor resiko penyebab stroke. Faktor-faktor penyebab resiko stroke ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, faktor risiko yang tidak dapat diubah, dan yang kedua ada faktor risiko yang dapat diubah. Yang pertama itu yang tidak dapat diubah seperti usia, jenis kelamin, dan faktor genetik. Untuk yang dapat diubah seperti pola hidup, seperti merokok, obesitas, hipertensi, diabetes, aktivitas fisik lainnya. Setelah itu pasien mengalami stroke, sehingga pasien dilakukan perawatan, lalu ke fase selanjutnya pasien pasca stroke. Setelah pasien pasca stroke itu rata-rata pasien mengalami defisit perawatan diri. Nah, di sini kita melakukan intervensi penerapan pemberdayaan keluarga berbasis intervensi self-care orang. Harus kita ketahui dulu proses pemberdayaan keluarga itu ada beberapa bagian, seperti mampu mengenali masalah kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan. Yang kedua ada mampu mengatasi masalah kesehatan sendiri secara mandiri. Dan yang terakhir mampu memelihara dan melindungi ancaman dan ancaman lainnya. Untuk model self-care orang, tadi setelah kita paparkan proses pemberdayaan keluarga, dilakukanlah intervensi model self-care orang. Di sini ada 3 tipe model self-care orang. Yang pertama ada self-care, metode self-care. Yang kedua ada metode self-care defisit. Dan yang ketiga metode nursing system. Di sini saya mengambil teori model self-care orang nursing system. Nursing system sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada wholly compensator system, yaitu pasien tidak dapat melakukan tindakan self-care secara mandiri. Yang kedua, ada partly compensatory nursing system, yaitu keluarga mengukur tingkat kemampuan self-care si pasien. Dan yang terakhir, supportive educative system, yaitu melakukan self-care secara mandiri. Selanjutnya untuk kerangka konsep. Kerangka konsep di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada variabel independen yang berisi tentang pemberdayaan keluarga berbasis intervensi self-care orang. Dan yang kedua ada variabel dependen, peningkatan kapasitas fungsional pasien pasca stroke. Dan di sini ada variabel perancu seperti pendidikan, usia, dan hubungan keluarga dengan pasien. Lanjut ke hipotesis. Hipotesis dibagi menjadi 2. Yang pertama ada hipotesis alternatif dan juga hipotesis nol. Untuk hipotesis alternatif, terdapat pengaruh bermakna pengaruh pemberdayaan keluarga berbasis intervensi self-care orang terhadap peningkatan kapasitas fungsional pasien pasca stroke. Untuk hipotesis nol, tidak terdapat pengaruh bermakna pengaruh pemberdayaan keluarga berbasis intervensi self-care orang terhadap peningkatan kapasitas fungsional pasien pasca stroke. Lanjut ke bab 3, metode penelitian. Sini ada rancangan penelitian. Yang saya ambil, jenis penelitian ini merupakan kuasi eksperimen, dan rancangan penelitian yang digunakan adalah pretest dan post-test serta kontrol grup, yaitu penulisan hanya melakukan intervensi pada satu kelompok tanpa pembanding atau kelompok kontrol. Di sini ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien penderita pasca stroke yang menggunakan perawatan home care di klinik Cahaya Husada Home Care Samarinda. Untuk sampelnya sendiri dalam penelitian ini adalah responden yang diambil berdasarkan kriteria inklusi dari populasi yang telah menandatangani informed consent.
kriteria inklusinya itu sendiri ada 3. Yang pertama, pasien yang mengalami disabilitas fisik. Yang kedua, anggota keluarga yang berperan penting dalam merawat pasien. Dan yang terakhir, anggota keluarga berusia kurang dari 60 tahun. Selanjutnya, metode sampling dan besar sampel. Untuk metode sampling, itu saya angkat besar sampling ditentukan dengan cara probability sampling dengan metode simple random sampling. Untuk besar sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Roscoe dengan pengambilan besar sampel sebanyak 10 orang. Jadi, jumlah sampel keseluruhan setelah dikoreksi yaitu 11 orang untuk tiap kelompok, sehingga total sampel dalam penelitian ini adalah 22 orang. Lanjut, penjelasan sebelumnya tadi metode sampling, probability sampling. Besar sampling ditentukan dengan cara probability sampling dengan metode simple random sampling, yakni teknik pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Waktu dan tempat penelitian. Untuk waktunya pada bulan Januari sampai Februari tahun 2021. Tempat penelitian Klinik Cahaya Husada Universitas Samarinda. Di sini ada definisi operasional. Ada 2. Yang pertama, Xavier Oren, itu variabel independennya. Definisi operasionalnya, Xavier menurut Oren adalah kegiatan memenuhi kebutuhan dalam mempertahankan kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan individu baik dalam keadaan sehat maupun sakit yang dilakukan oleh individu itu sendiri. Untuk yang kedua, variabel dependennya ada kapasitas fungsional pasien pasca stroke. Kemampuan kapasitas fungsional merupakan kemampuan pasien pasca stroke melakukan aktivitas dan tugas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui aktivitas seperti perawatan diri, ambulasi, mandi, makan, toileting, berpakaian, dan menaiki tangga dan juga berjalan. Untuk alat ukurnya, kuesioner kapasitas fungsional saya menggunakan Bartel Index terdiri dari 10 item penilaian dengan rentang nilai 0 sampai 10 untuk setiap item. Untuk hasil ukur, penilaian kapasitas fungsional pasien pasca stroke menggunakan skor kemampuan fungsional dengan rentang 0 sampai 100. Untuk skalanya sendiri saya menggunakan interval. Sini untuk instrumen penelitian ada 3, alat dan bahannya yaitu kuesioner penelitian, video, dan lembar observasi. Sini ada analisa data. Untuk uji normalitas yang digunakan pada penelitian ini adalah uji Shapiro-Wilk, dikarenakan data yang diuji berskala interval data belum dikelompokkan atau data tunggal pada tabel. Untuk analisis univariat dilakukan terhadap tiap variabel penelitian, di mana data, usia, jenis kelamin disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Penilaian perubahan sirkulasi ekstremitas bawah disajikan dalam bentuk mean, median, modus, dan rentang. Untuk analisa bivariat, uji variety test digunakan untuk menguji hasil pengukuran pada kelompok pretest dan posttest. Jika data yang terdeteksi tidak normal, terdeteksi normal, maka digunakan uji alternatif Wilcoxon test. Selanjutnya, untuk alur penelitian, sini untuk jumlah populasi tadi sekitar 36 dan sampel penelitiannya sekitar tadi sudah dapatkan 11. Setelah itu memilih sampel yang memenuhi kriteria inklusif. Setelah itu kita persetujuan dengan informed consent. Apabila sampel setuju, kita lakukan pretest. Apabila tidak, kita stop. Setelah dilakukan pretest, kita akan bagi menjadi 2.
yaitu ada kelompok intervensi pemberdayaan keluarga berbasis intervensi self-care OREM dan juga kelompok kontrol. Setelah dilakukan intervensi, lalu kita melakukan lagi di post-test. Setelah didapat post-test, dilakukan analisa data, dan terakhir itu ada pelaporan. Sekian dari saya tentang pengaruh pemberdayaan keluarga berbasis intervensi self-care terhadap peningkatan kapasitas fungsional pada pasien pasca stroke. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.